Sangat keras dan berani, Calvin Verdonk langsung ngomong gini. Jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk tampaknya sudah tidak sabar untuk menghadapi Jepang dalam laga lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Laga tersebut diyakini banyak pengamat sebagai salah satu pertandingan paling menantang bagi Indonesia, mengingat Jepang merupakan tim terkuat di grup. Timnas Jepang sendiri tampil sangat impresif dalam kampanye kualifikasi ini. Mereka berhasil memimpin klasemen sementara tanpa kekalahan, didukung oleh pemain-pemain bintang yang berlaga di liga-liga top Eropa. Salah satu pemain andalan Jepang adalah Kaoru Mitoma, yang berperan penting dalam mengatur serangan Jepang. Selain Mitoma, tim Jepang juga diperkuat oleh bintang muda seperti Takefusa Kubo, yang bersinar di La Liga bersama Real Sociedad, dan Koki Ogawa, yang bermain bersama Verdonk di klub NEC Nijmegen di Belanda. Kendati menghadapi lawan sekuat Jepang, Verdonk tidak merasa gentar. Justru ia sangat antusias dan menganggap pertandingan melawan Jepang sebagai tantangan yang menyenangkan. Itu akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan bagi saya. Tentu saja karena kami akan bermain melawan Koki, Ogawa, dan juga semua pemain top lainnya, ujar Verdonk dalam wawancara dengan Forza NEC. Pernyataan ini menunjukkan rasa percaya dirinya, meskipun secara umum Indonesia dianggap sebagai underdog dalam laga nanti. Salah satu duel yang dinantikan dalam pertandingan ini adalah antara Verdonk dan Takefusa Kubo. Verdonk yang kerap dimainkan sebagai bek sayap kiri atau bek tengah kiri, kemungkinan besar akan langsung berhadapan dengan Kubo, yang biasanya menempati posisi penyerang sayap kanan Jepang. Verdonk mengakui kehebatan Kubo yang dianggap sebagai bintang muda di La Liga. Bayangkan seorang Kubo, yang mungkin akan menjadi lawan langsung saya. Dia adalah bintang di La Liga, kata Verdonk. Pertarungan antara Verdonk dan Kubo diprediksi akan menjadi salah satu duel kunci dalam laga nanti. Kedua pemain dikenal memiliki kecepatan tinggi, yang kemungkinan besar akan menambah intensitas permainan di sisi lapangan. Namun, meskipun Verdonk mengakui kualitas lawan, dia tampak optimis dan siap menghadapi tantangan tersebut. Di sisi lain, meski bermain di kandang sendiri, Indonesia tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Jepang memiliki rekor yang lebih baik di tingkat internasional dan memiliki komposisi pemain yang lebih berpengalaman. Namun, seperti yang sering diungkapkan dalam dunia sepak bola, bola itu bundar. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan, dan Indonesia masih punya peluang untuk memberikan kejutan. Laga ini tentu akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, khususnya bagi pemain-pemain seperti Verdonk yang akan berhadapan langsung dengan bintang-bintang top Asia. Jika Indonesia mampu memanfaatkan momen dan menampilkan performa terbaiknya, pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk mencurahkan isi hatinya kepada media Belanda setelah dirinya tak mampu bawa timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina. Menurut Calvin Verdonk, kegagalan timnas Indonesia raih kemenangan atas Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan semata-mata karena faktor kepemimpinan wasit saja. Seperti diketahui, timnas Indonesia sebetulnya datang dengan ambisi meraih poin penuh ketika bertandang ke markas Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong bahkan menargetkan kemenangan atas Bahrain dan Cina demi mengokohkan posisi timnas Indonesia di 4 besar penyisihan grup C. Bukan tanpa alasan ketika STY menargetkan timnya rengkuh 6 poin dari Bahrain dan Cina. Pasalnya, timnas Indonesia belum terkalahkan dalam 2 laga sebelumnya. Pasukan Shin Tae-yong tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan sebelumnya, yaitu saat bertandang ke Arab Saudi serta menjamu Australia. Tidak hanya itu, timnas Indonesia terbilang cukup dominan dalam 2 laga tersebut, bahkan membuat Australia gagal mencetak 1 pun gol.
Maka dari itu, sejumlah pengamat sepak bola mendukung ambisi Shin Tae-yong untuk menang atas Bahrain dan Cina, tak terkecuali media asal Inggris. Kendati demikian, situasi yang terjadi justru sebaliknya. Timnas Indonesia hanya mampu mendapatkan 1 poin dari lawatannya ke Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia hampir menang atas Bahrain sebelum wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu yang berlebih hingga skuad Dragan Talajic samakan kedudukan di menit akhir. Pun halnya ketika lawan Cina, Timnas Indonesia terbilang lengah hingga mereka kecolongan dan pulang dengan tangan hampa usai kalah 2-1. Berkaca dari tren negatif tersebut, pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan curahan hatinya kepada media Belanda usai dia tak mampu bawa skuad Garuda raih kemenangan. Serupa dengan Shin Tae-yong dan pemain lainnya, Calvin Verdonk awalnya pun optimistis jika Timnas Indonesia bisa sapu bersih kemenangan atas Bahrain dan Cina. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali, meskipun kami tidak mengharapkannya, ujar Verdonk. Calvin Verdonk mengatakan jika kegagalan raih poin penuh atas Bahrain bukan hanya kepemimpinan buruk wasit, namun juga karena Timnas Indonesia tampil tidak terlalu baik. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99. Kata Verdonk dikutip dari forzanek.nl. Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus. Lanjutnya. Di sisi lain, Calvin Verdonk kembali berujar bahwa status sebagai tim favorit ketika berjumpa Cina membuat Timnas Indonesia lengah dan justru tertinggal dari sang lawan. Kami difavoritkan melawan Cina, tetapi Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dalam jenis permainan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit jika Anda tertinggal. Selain itu, Calvin Verdonk juga mengkritisi penampilan kiper Cina yakni Wang Dalei, yang mengulur waktu bahkan sejak awal laga, hingga membuat Timnas Indonesia terlambat menyamakan kedudukan. Negara-negara tersebut akan mengulur waktu. Kiper Cina selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Gol pengikat Tom Hai datang terlambat, tutupnya. Salah satu perjanjian dalam kontrak baru Shin Tae-yong yang diberikan PSSI terbongkar. Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027 mendatang. Kinerja Shin bersama Timnas Indonesia memberikan dampak positif. Sejumlah pencapaian baru berhasil ditorehkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Beberapa pencapaian yang digapai Shin diantaranya melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 hingga playoff. Olimpiade 2024 juga lolos ke fase ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan itu membuat Shin Tae-yong diganjar perpanjangan kontrak baru. Dalam kontrak tersebut juga ada perpanjangan yang telah disepakati oleh mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Perjanjian itu adalah Shin Tae-yong harus menyaksikan pertandingan Liga 1 untuk mencari pemain-pemain yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Yang pasti Pak Erick Thohir itu salah satu permintaannya adalah Shin Tae-yong harus turun ke bawah dan melihat permainan di Liga 1 2024-2025, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Shin Tae-yong juga harus banyak berkomunikasi dengan pelatih. Ini juga bagian dari satu perjanjian antara Pak Erick Thohir dengan Shin Tae-yong, ucap Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya menjelaskan hal tersebut bertujuan supaya komunikasi Shin Tae-yong dengan pelatih di Liga 1 2024-2025 berjalan lancar. Pak Erick Thohir sudah meminta Shin Tae-yong supaya komunikasi semakin lancar dengan pemain dan pelatih di klub. Shin Tae-yong bisa melihat langsung, bukan hanya dari rekaman video pertandingan, kata Arya Sinulinga.